سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua, guru-guru kita semuanya, para asatid, wal asatidah, para hujjaj, wabil khusus Bapak Haji Warisku selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ibu Ijah, Ibu Icih, Ibu Rosita, Ibu Rini, ada Ibu Rokayah, ada Khadijah, ada Aisyah, semua saya sebutin dah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah hidupnya. Yang belum pernah umroh bisa umroh, yang belum pernah haji bisa haji. Saya ingin tahu siapa di antara ibu-ibu yang belum berangkat umroh, acungkan tangannya. Yang belum haji, acungkan tangannya. Pengen haji nggak? Pengen umroh nggak? Beneran pengen? Coba siapa yang ingin umroh? Acungkan tangannya. Yuk yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Ya, semakin tinggi semakin cepat dikabulkan. Ya, ayo siapa yang pengen umroh serius nih, saya doakan. Yuk serius. Yang pengen umroh benar? Oke, tangannya coba tempelkan di pundak sebelah kanannya. Nah, temennya ada temennya ya. Yuk, ikutin kata-kata saya, ikutin kata-kata saya. Bu. Kalau pengen umroh, kalau pengen haji, buruan daftar. Pengen doang, kalau nggak daftar nggak berangkat. Tapi insya Allah saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang bercahaya, karena ada lampu. Wajah yang insya Allah ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Wajah-wajah yang insya Allah ditakdirkan bisa beribadah haji ke tanah suci. Insya kuncinya apa? Kuncinya apa tadi? Daftar. Oh, udah pintar. Udahlah, udah selesai nih. Bayar, gratis. Umroh itu gratis. Haji itu gratis. Kata siapa bayar? Saya tanya Pak Haji Warisno, Pak Haji, dulu waktu haji masuk Masjidil Haram bayar nggak? Masuk Masjid Nabawi bayar nggak? Nggak bayar, gratis. Yang bayar apanya? Pesawat. Yang dudukin pesawat siapa? Terus apa lagi? Makan. Siapa yang makan? Terus apa lagi? Hotel. Siapa yang nematin hotel? Ya udah, ibu tinggal mikirin itunya aja. Haji umroh gratis, tinggal pikirin bayar pesawatnya, tinggal pikirin bayar hotelnya, tinggal pikirin untuk itu kebutuhan pribadi. Insya Allah yang hadir siang hari ini Allah takdirkan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berapa menit? Udah cuma ngeliat jam doang, nggak boleh apa? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan hataman Al-Quran. Judulnya membentuk generasi cinta Al-Quran. Bu, Pak, saya nggak lama karena ini udah yang ketiganya, udah capek juga. Habis ketiga, ini ada yang keempat, kelima, keenam. Ya, habis ini ke Cijantung, dari Cijantung balik lagi ke Tipar, ngisi akikahan. Habis ngisi akikahan, kemudian ke Kelapa Dua Wetan. Ya begitulah kerjaannya, simak tupang. Siang malam tunggu panggilan. Ya nggak jauh beda kayak tukang urut lah, dikit gitu. Saya pengen tahu mana adik-adik yang hataman, mana? Suruh di sini dah, suruh di sini. Ya,
Ini ibu-ibunya udah dipakai mahkota, mudah-mudahan bukan cuma di TPA saja dipakai mahkota, nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk, mana anak-anaknya sini coba. Coba ya, bagi peserta hatam dipersilakan untuk memasuki panggung. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Yuk sama-sama. Allahumma dzakirna. Duduk aja dulu. Wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ayo lanjut semuanya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertama beruntung punya anak-anak yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ibu bapak tidak akan rugi ketika kita membiayai anak-anak kita untuk belajar. Belikan Iqra, belikan Al-Quran, belikan seragam. Demi Allah tidak akan pernah miskin orang-orang yang mau mendidik anaknya dengan Al-Quran. Haji Muammar ZA keliling dunia gratis karena di dalam otaknya ada Al-Quran. Agak jauhan dikit Syekh Misyari Rashid, dulu seorang artis di Saudi Arabia, ketemu dengan temannya. Hei Misyari, kamu dikasih suara yang bagus, kamu dikasih hafalan yang bagus, kenapa hanya untuk dipakai untuk nyanyi? Apakah kamu tidak takut nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau bilang, saya hanya bisa untuk bernyanyi. Terus bagaimana supaya saya bisa bermanfaat? Coba hafalkan Al-Quran. Kemudian Syekh Misyari Rashid menghafalkan satu ayat, kemudian berubah menjadi satu surat. Dari juz 1 sampai juz 30 juz beliau kuasai. Bukan hanya sekedar terkenal di Saudi Arabia, tapi hampir di seluruh masjid dan musola seluruh dunia mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Syekh Misyari Rashid. Ibu tahu yang namanya Imam Masjidil Haram, Imam Sudes, kenal? Kenal nggak? Kenalan di mana? Ngaku-ngaku aja. Imam Sudes dulu ketika kecilnya bandel, Bu. Imam Sudes ketika kecilnya bandel. Kalau ada orang ke rumah bertamu, kemudian dikasih makan sama orang tuanya, diambil pasir, tuh dikasih pasirnya ke nasinya tuh. Saking bandelnya Imam Sudes. Tapi kehebatan dari orang tuanya, dia tidak pernah nyubit. Dia tidak pernah mukul, orang tuanya tidak pernah memarahi, tapi kemudian hanya mendoakan ketika dia kesel. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram. Bu, kalau lagi kesel sama anak, jangan binatang yang disebutin. Dasar anak monyet loh. Berarti yang monyetnya siapa? Lu gede mau jadi apa? Anaknya kan nanti bilang, emang mama udah jadi apa? Jadi anak harus pintar ngaji. Mamanya lagi pegang remote televisi. Maka harus kompak Bapak Ibu. Ingin menjadikan anak menjadi generasi Al-Quran, bukan hanya sekedar dia disuruh untuk ke Masjid Al-Ikhlas, bukan hanya sekedar dia diingatkan, tapi sama-sama ke masjid, sama-sama melaksanakan ibadah. Bukan hanya sekedar kita pintar untuk menyuruh, tapi kita harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Hasil jerih payah yang sudah dilakukan oleh seluruh warga yang ada di Tipar ini, RT 6, RW 6, dan saya pernah hidup bersama di sini hampir kurang lebih 1,5 tahun, ikut merasakan bagaimana luar biasanya masjid yang berada di sebuah kampung yang namanya Kampung Tipar Halim, tapi kemudian terkenal sampai ke area Tipar ini disebut dengan kampung santri.
Hari ini diwujudkan, hari ini dibuktikan dengan adanya khatmil Quran. Anak yang diwisuda ini dari wajah-wajahnya sudah hafal 30 juz. Kita tes. Sambung ayat. Kalau muridnya nggak bisa, saya panggil gurunya. Udah siap? Udah siap? Ini pinter-pinter. Saya akan buktikan dibandingkan dengan bapak dan ibu di sini. Ya, yuk pegang mi. Tes. Ya. Kita tes ya, siap? Bu, Pak, kalau bisa nyawer, jangan cuma dangdutan doang disawer. Artis yang buka paha tinggi-tinggi, buka sekitar wilayahnya disawer. Ini anak yang menjadi kebanggaan kita. Harusnya bapak ibu nyiapin buat saweran. Yuk, yang punya 1.000, 2.000, 50.000, kumpulin sini, sawer anak-anak kita. Ya, kumpulin. Mana dompetnya? Dangdut aja pada lomba nyawer. Anak ini hari ini wisuda hataman Quran, mestinya ini yang dimuliakan. Kita tes nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu ya. Kita buktikan bahwa ini orang-orang hebat, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus. Alladzina hum sholatihim. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Wala ana abidun ma'abadtum. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Enggak, lanjutin sampai selesai. Bisa apa enggak? Saya sekarang mau ngetes ibu-ibu. Yuk. Ibu-ibu ya, lanjutin ya, sambung ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Oke, saya baca ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wadduha was-samaa'i wat-tariq. Pinter-pinter ibu-ibu. Kita tes bapak-bapak. Pak, ayo jangan mau kalah sama ibu-ibu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini jangan protes. Terserah saya mau ngetes surat apa. Ayo lanjutin Pak. Allahus lam yalid. Oh, bapak-bapak pintar. Ya, bapak-bapak hebat. Satu surat, ibu-ibu satu ayat doang. Saya mau tes lagi sekarang. Ya,
untuk menguji siapa yang menang di antara bapak dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yuk lanjutin. Nah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Lanjutin. Hah? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini gimana ceritanya? Ini udah pada mau pulang ya? Ya udah, yuk pulang aja yuk. Jangan pulang. Baca surah Al-Baqarah nyasar ke surah Al-Asr, ini gimana ceritanya nih? Tapi insya Allah ibu-ibu ini orang hebat semua. 30 juz dia hafal di luar kepala semua. Artinya nggak ada yang nempel maksudnya. Ya, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita doakan anak-anak kita yang hari ini wisuda, mudah-mudahan diikuti dengan adik-adiknya. Adik-adik semua, hari ini kalian sudah diwisuda. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan di dalam hidup. Sekalipun sekolah sudah lulus SD menuju SMP, bukan berarti selesai ngajinya, tapi membaca Al-Quran, ngaji di dalam kehidupan kita sepanjang hayat, selama hayat di kandung badan, selama kita masih bernapas, selama itu pula kita harus tetap untuk tadabbur, tilawah, membaca, memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita. Tidak ada rugi sedikit pun ketika kita hidup bersama Al-Quran. Tetapi Al-Quran itulah yang akan membawa di dalam kehidupan kita. Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak membaca novel, 10 novel, satu novelnya 300 halaman, tidak menjadikan amal di dalam kehidupannya. Tapi satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata baginda Rasulullah SAW, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala. Kata baginda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apalagi keberuntungan kita menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Akan menjadi obat di dalam kehidupan kita. Bahkan Bu, ibu kalau punya sakit pegal, ibu kalau punya sakit apa aja di dalam kehidupan kita, ketika habis sholat itu baca wa shifaa'un lima fis sudur. Tiupkan ke tangan kita, usapkan ke area yang sakit di dalam tubuh kita. Siapa yang punya sakit asam urat? Ada, baca wa shifaa'un lima fis sudur, wa shifaa'un lima fis sudur. Bahkan Nabi Ayub mengajarkan kepada kita, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Tuh doa Nabi Ayub adanya di apa? Di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga bukan hanya sekedar dibaca menjadi pahala, tetapi juga akan menjadi obat. Obat jasmani, obat rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, insya Allah ibadahnya lancar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah kaitan dengan Isra Mi'raj. Yuk ngaji dikit, satu ayat saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebuah ayat yang diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi, hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, bukan satu hari satu malam, bukan di siang hari, tapi satu malam di dalam kehidupan kita yang namanya kalender Hijriah, yang namanya malam berarti jam 12 sampai menjelang subuh itu adalah bagian dari malam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra, sebuah perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, Bu, masih semangat, Bu? Bangun saya takut kayak ikan peda, bangun ternyata tidur gitu. Tapi ini semangat semuanya, ya. Kenapa Nabi kita itu melaksanakan Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung naik ila Sidratil Muntaha? Ya, ini ada sebuah hikmah yang besar di dalam kehidupan kita. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa adalah menggambarkan garis horizontal. Kemudian dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha itu menggambarkan garis vertikal. Artinya garis lurus dari atas ke bawah. Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu garis datar. Apa maksudnya? Padahal ayatnya sudah diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini mengandung sebuah hikmah yang besar. Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa ini menggambarkan garis horizontal, maka jalinlah hubungan baik antara sesama manusia di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kembali kepada Allah dalam keadaan kotor sebelum kita menyelesaikan urusan manusia dengan manusia. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya biarin dikatakan orang yang tidak mau bermasyarakat jelek di hadapan manusia, yang penting baik di hadapan Allah. Konsep seperti itu tidak tepat. Kenapa? Justru ketika seseorang yang menjalin hubungan baik dengan Allah harus dibuktikan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Jadi sebelum kita kembali kepada Allah, pastikan selesaikan urusan antar manusia dengan manusia. Yang pernah punya salah minta maaf, yang pernah punya utang, utangnya dilunasin, dibayar. Jangan sampai kita punya hutang ke bawah mati kemudian diwariskan kepada ahli waris kita. Banyak orang yang seperti itu, ketika dia minjam hutang, nyembahnya luar biasa. Tolongin saya, nanti saya bayar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 2 bulan, 5 bulan, ketika ditagih, galakan yang nagih, apakah galakan yang ditagih? Ini benar juga, bukan cuma di Cibubur, ternyata di Tipar juga begitu. Ibu punya utang ke tetangga, ibu punya utang ke saudara, minta maafnya sama Allah, nggak bisa, ditolak. Kenapa? Karena itu urusan manusia dengan manusia. Ya Allah, saya punya utang sama Pak Haji Warisno belum dibayar untuk utang tenda 500.000. Maafkan saya ya Allah. Kata Allah, nggak bisa, datang sama orangnya. Ya, ibu punya hutang apa ke saudaranya, punya hutang apa ke tetangganya, minta maaf sama Allah, ditolak, nggak bisa. Kenapa? Karena ini urusan manusia dengan manusia. Maka di dalam Al-Quran begitu banyak Al-Quran yang membahas bagaimana aturan antara manusia dengan manusia dibahas secara detail dibandingkan dengan membahas aturan antara manusia dengan Allah. Kalau kita dulu pernah nggak sholat, kalau kita dulu pernah mungkin nggak puasa, gampang minta maafnya. Sholat sunnah taubat tuh pada malam hari tadi, ngadain disebut siapa nggak di sini? Ada, ngadain. Kan banyak, apaan disebut saban? Nggak dicontohkan zaman Nabi. Orang disebut saban baca Yasin dikomentari, orang gaplek nggak dikomentari. Ini kadang-kadang orang sekarang mau begitu. Ya, emang Nabi nggak nyontohin, tapi ketika di malam nisfu Syaban itu banyaklah beramal saleh, banyaklah beribadah, sedikitkan waktu istirahat, walaupun tidak spesifik apa yang harus dilakukan. Maka ada di antara para sahabat yang berzikir Subhanallah, yang beristighfar Astagfirullah, ya, ada yang bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang gak pakai sayyidina, silakan. Semua para sahabat itu melaksanakan kebaikan-kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Terus kenapa harus baca Yasin? Boleh gak baca yang lain suratnya? Boleh. Baca Yasin boleh. Pak Ustaz, saya kurang mending baca Al-Baqarah. Boleh. Kenapa baca Yasin? Itulah yang sering terjadi di masyarakat. Itulah yang mudah. Masyarakat semua bisa baca. Coba nih, kalau malam ini banyak
malam nisfu Sa'ban diumumkan sama Pak Juwarisno, Bapak Ibu untuk tahun ini spesial nisfu Sa'bannya baca surah Al-Baqarah 3 kali. Kira-kira ada yang datang apa enggak? 286 ayat, 2 juz setengah. Makanya bacanya surah Yasin. Baca yang kebiasaan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dari kenapa ada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya kita menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Lalu kemudian ila Sidratul Muntaha. Kalau sudah selesai, nanti kembali kepada Allah dengan penuh kesucian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesaikan. Hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan di dalam kehidupan kita, pastikan di rumah kita, pastikan anak kita, pastikan istri dan suaminya jangan pernah meninggalkan ibadah sholat. Walaupun dalam kondisi sibuk, kerjaan banyak, kegiatan numpuk, tapi sholat gak boleh ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Bu, Pak, rukun Islam ada berapa? Benar 5. Yakin? Yuk kita urut. Saya nggak dikasih minum. Nah ini dah. Lah kuehnya kue anak TK. Ya tahu sih dia. Saya punya anak 4 nih. Anak pertama, anak yang kedua laki, anak yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Ya dibawain aja 5 bungkus atau apa? Bapak Ibu, tadi rukun Islam ada berapa? Benar 5? Oke, yang kelima apa? Haji. Bagi kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Berarti rukun Islam tinggal berapa? Yang keempat apa? Zakat. Zakat bagi siapa? Yang mampu, muzaki. Kalau nggak jadi muzaki, jadi mustahik. Berarti rukun Islam tinggal berapa? Yang ketiga apa? Banyak orang Islam yang nggak puasa. Boleh nggak puasa? Boleh kalau dia dalam keadaan sakit. Boleh kalau dia dalam keadaan safar. Boleh kalau dia sudah tidak mampu. Bisa diganti dengan fidyah. Bisa diganti dengan qadha. Rukun Islam tinggal berapa? 2. Bu, Pak. Haji nggak bisa dilaksanakan. Ini ibarat tihang di dalam kehidupan kita. Tihang masih kepegang. Puasa nggak dilaksanakan masih kepegang, zakat nggak dilaksanakan masih kepegang, tapi yang kedua ketika ditinggalkan itu ibadah sholat. Gambarannya tihang di dalam kehidupan kita, tihang di dalam agama kita akan roboh dan tidak ada nilainya. Maka pantas kata Nabi, perbedaan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman itu adalah pada ibadah sholatnya. Maka sesibuk apapun kegiatan di dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Haji bisa dibadalin, zakat bisa dibayarin, puasa bisa